Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11. Pada hari ini Bu Fauzia akan mereview kembali materi tentang stratifikasi sosial. Nah, sebelum Bu Fauzia review kembali materi tentang stratifikasi sosial, adakah yang masih ingat tentang struktur sosial di Indonesia? Menurut Nasikun, dalam konteks Indonesia, struktur sosial dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, dan lain sebagainya. Secara vertikal, struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan lapisan-lapisan sosial. Nah, dalam banyak literatur, struktur sosial secara horizontal disebut dengan diferensiasi sosial. Sedangkan struktur sosial secara vertikal disebut stratifikasi sosial. Nah, sekarang kita bahas struktur sosial secara vertikal. Nah, sebelum kita masuk, apa sih struktur sosial vertikal atau stratifikasi sosial? Nah, sedikit pengantar. Pada dasarnya, Tuhan menciptakan manusia dengan derajat yang sama. Namun kenyataannya yang terjadi di masyarakat menunjukkan adanya penghargaan yang berbeda terhadap kelompok individu berdasarkan kelebihan yang dimilikinya. Kelebihan itu dapat berupa kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan. Nah, contoh misalnya kekayaan. Nah, kekayaan ini berkaitan erat dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kesempatan baginya untuk memiliki banyak harta. Selain itu, semakin besar pula peluangnya untuk menduduki kelas sosial paling atas. Masyarakat menempatkan orang-orang kaya pada lapisan masyarakat atas. Nah, kriteria umum yang digunakan untuk menempatkan seseorang pada lapisan ini antara lain adalah kepemilikan rumah, perabot mewah, mobil mewah, simpanan dalam bentuk tanah, dan nilai pajak yang besar. Nah, kelompok masyarakat tersebut sering disebut dengan konglomerat karena memiliki usaha bermacam-macam. Nah, sebaliknya, orang yang tidak memiliki harta akan menempati lapisan masyarakat bawah, seperti golongan buruh, petani, rakyat. Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, kelompok masyarakat bawah merupakan kelompok dengan jumlah terbanyak. Nah, contoh lain dasar stratifikasi sosial adalah pendidikan. Nah, dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan atau pendidikan, orang yang memiliki keahlian atau profesi akan mendapatkan penghargaan lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki keahlian, berpendidikan rendah atau buta huruf. Nah, contoh orang yang termasuk golongan berpendidikan antara lain peneliti, dosen, dokter, hakim, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya penilaian yang berbeda dari suatu kelompok terhadap kelompok lain berdasarkan sesuatu yang dianggap lebih tadi, mengakibatkan timbulnya suatu pola pengelompokan masyarakat yang disebut dengan stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial secara bertingkat atau hierarki. Nah, agar kalian lebih mudah memahami tentang stratifikasi sosial, wujud dari pelapisan di dalam masyarakat ini dikenal dengan istilah kelas-kelas sosial. Nah, wujudnya dalam bentuk piramida. Nah, coba kalian perhatikan dalam piramida tersebut terdapat kelas sosial yang paling tinggi atau upper class. Kemudian ada kelas sosial menengah atau yang disebut dengan middle class dan kelas sosial rendah yang disebut dengan lower class. Nah, sekarang kita akan membahas sifat-sifat stratifikasi sosial menurut Suryono Swekanto. Dilihat dari sifatnya, stratifikasi sosial dibedakan menjadi stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan stratifikasi sosial campuran. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Nah, stratifikasi sosial tertutup ini mempunyai arti bahwa
Seseorang yang berada pada strata atau kelas sosial tertentu dalam masyarakat tidak akan mungkin bisa pindah ke lapisan yang lainnya, baik yang berada di atas maupun di bawah. Karena itu, stratifikasi sosial ini bersifat diskriminatif. Misalnya sistem kasta pada masyarakat India atau Bali, masyarakat yang menganut sistem rasialis, dan masyarakat feodal. Nah, coba perhatikan contoh sistem kasta di masyarakat Bali. Lapisan tertinggi yaitu kaum Brahmana yang memiliki keturunan pendeta atau pemuka agama. Kemudian selanjutnya ada kesatria, waisa, dan sudra yang ditempati oleh petani atau rakyat biasa. Contoh lain misalnya pada sistem masyarakat rasial, yaitu masyarakat yang mengenal perbedaan warna kulit. Nah, sistem stratifikasi ini pernah terjadi di Afrika, di mana ras kulit putih lebih unggul dibandingkan ras kulit hitam. Nah, perbedaan warna kulit di Afrika pada waktu itu mempengaruhi berbagai bidang kehidupan yang kemudian disebut dengan politik apartheid. Seluruh aspek kehidupan termasuk kesehatan, pendidikan, perumahan, bahkan pekerjaan ditentukan orang itu termasuk ras kulit putih ataukah kulit hitam. Nah, selanjutnya yang kedua ada sifat stratifikasi sosial terbuka yang bersifat demokratis. Nah, kalau stratifikasi sosial terbuka ini adalah memungkinkan mobilitasnya sangat besar. Maksudnya, setiap anggota kelas dapat bebas berpindah kelas sosial baik vertikal maupun horizontal. Contoh stratifikasi sosial terbuka adalah seseorang yang berusaha menjadi orang kaya dengan bekerja keras dan menuntut ilmu tidak memungkinkan seseorang itu dapat ditempatkan pada lapisan sosial yang paling atas. Dan yang terakhir, stratifikasi campuran, yaitu merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Nah, misalnya seorang anggota kasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat dan sangat dihargai oleh masyarakat Bali atau di masyarakat lingkungannya. Namun, jika ia pindah ke Jakarta, ia harus menyesuaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat yang baru. Ia akan diperlakukan sesuai dengan kedudukannya di tempat baru. Nah, jadi dapat kita simpulkan stratifikasi sosial adalah pelapisan-pelapisan sosial yang ada di masyarakat. Nah, dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat ini disebabkan adanya sesuatu yang dianggap lebih atau dihargai lebih. Misalnya kekayaan, pendidikan, keturunan, dan kekuasaan. Nah, agar kalian lebih mudah memahami materi stratifikasi sosial ini, coba kalian kerjakan kuis nomor 1 sampai dengan kuis nomor 4. Setelah selesai, seperti biasa, kumpulkan tugas tersebut di Google Classroom masing-masing ya. Bu Fauziah tutup materi pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran ini dengan baik. Apabila ada yang kurang dimengerti, kalian boleh konsultasi dengan Bu Fauziah. Bu Fauziah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat home learning.